Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekak Lingsir, tempatnya tutorial dan informasi pendidikan. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu buah tutorial, yaitu cara melakukan verifikasi dan validasi kesiapan teknologi informasi dan komunikasi tingkat satuan pendidikan. Verval TIK ini digunakan untuk memetakan kesiapan satuan-satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Jadi sekolah wajib melakukan pemetaan sarana atau perangkat teknologi informasi komunikasi di satuan pendidikan yang mana akan digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, dan bagi rekan yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekak Lingsir. Untuk melakukan verval TIK, rekan-rekan bisa masuk ke laman web yaitu vervalsp.data.kemdikbud.go.id/tik. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Nah, kemudian kita ketikkan alamat websitenya, yaitu vervalsp.data.kemdikbud.go.id/tik. Nah, ini adalah laman verval TIK. Jadi ada informasi di awal. Informasi ini bisa kita tutup saja. Nah, untuk memulai verifikasi dan validasi TIK di tingkat satuan pendidikan, rekan-rekan operator harus masuk ke akun. Jadi kita login terlebih dahulu. Kita klik login. Nanti rekan-rekan akan diarahkan ke Kemdikbud login. Nah, rekan-rekan silakan isi username dan passwordnya. Kalau sudah, kemudian kita klik login. Apabila muncul seperti ini, kita tutup saja. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kita sudah masuk ke verval kesiapan TIK tingkat satuan pendidikan? Kita bisa lihat di sini ya, sudah operator sekolah. Kemudian dimunculkan siapa operatornya, kemudian sekolahnya. Kemudian di sini juga ada menu sekolah. Nah, di sini rekan-rekan bisa menuju langsung ke kesiapan TIK. Di sini ada dua menu, yaitu menu profil dan menu verval. Kita coba lihat menu profil. Nah, di sini merupakan informasi profil kesiapan TIK di sekolah saya ya. Jadi ini merupakan rangkuman semua data yang ada di sekolah. Oke, kita kembali ke halaman verval TIK. Nah, untuk melakukan verval TIK, rekan-rekan bisa juga mengunduh panduannya di sini ya untuk melakukan verval TIK ini, atau bisa langsung baca keterangannya ya. Nih saya contohkan ya, di sini panduannya ada. Nanti rekan-rekan akan diberikan link untuk mendownload panduan dari verval TIK. Di sini ada dua, yaitu verval TIK tingkat dinas dan verval TIK tingkat satuan pendidikan. Rekan-rekan bisa download. Nah, kemudian di keterangan juga ada, nanti rekan-rekan diberikan keterangan yang pertama terkait dengan klasifikasi kesiapan TIK di sekolah untuk AKM. Di sini ada 4 kesiapan ya. Yang pertama itu adalah siap. Siap itu pun dibagi menjadi 3 tipe ya. Ada tipe A, B, C. Kedua ada potensial 1, kemudian yang ketiga potensial 2, dan yang keempat ada tidak siap. Penilaian ini akan rekan-rekan peroleh setelah melakukan verval TIK sesuai dengan sarana teknologi informasi komunikasi yang sekolah rekan-rekan miliki. Nah, kemudian yang keterangan kedua di sini berisi tentang spesifikasi komputer yang dipakai ya. Jadi spesifikasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan asesmen kompetensi
minimum atau AKM. Nah, kemudian keterangan ketiga untuk pengisian perbaikan TIK, yaitu hub, switch, moda, daya listrik komputer utama. Oke, kita langsung saja melakukan verbalnya. Kita klik verbal. Nah, di sini ada verifikasi validasi kesiapan TIK satuan pendidikan. Untuk yang pertama, UNBK tahun sebelumnya, ini nanti biasanya langsung berisi ya, sesuai dengan data UNBK tahun sebelumnya. Dan kebetulan sekolah saya tahun sebelumnya melakukan UNBK mandiri, jadi di sini muncul keterangannya mandiri. Nah, kemudian kepemilikan lab komputer. Apabila rekan-rekan masih kosong, silakan tambahkan kepemilikan lab komputernya. Ada berapa jumlah lab yang tersedia, kemudian moda pelaksanaannya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada online dan ada semi online. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, jumlah komputer utama atau server jika moda pelaksanaan semi online. Nah, jadi kalau rekan-rekan memilih online, maka untuk pertanyaan nomor 3 tidak perlu dijawab. Kemudian kalau rekan-rekan memilih semi online, berarti otomatis rekan-rekan harus menyertakan atau menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat, jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi dalam kurung milik sekolah, berarti komputer yang sudah sesuai spesifikasi yang seperti yang diberikan di keterangan tadi, kemudian milik sekolah ya. Jadi rekan-rekan silakan masukkan jumlahnya sesuai dengan jumlah komputer yang sekolah rekan-rekan miliki. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, ada jumlah komputer atau laptop yang sesuai spesifikasi dalam kurung bukan milik sekolah. Apabila sekolah rekan-rekan menggunakan komputer yang meminjam, bisa diinputkan jumlahnya berapa. Nah, kemudian jumlah komputer atau laptop tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, apabila di lab rekan-rekan itu terdapat beberapa komputer yang setelah dicek tidak sesuai dengan spesifikasi minimum dari sarana yang digunakan di dalam penggunaan AKM, jadi rekan-rekan bisa isikan di sini ya jumlahnya berapa. Nah, kemudian sumber listrik, rekan-rekan bisa pilih sumber listriknya, bisa dari PLN, diesel, tenaga surya, dan diesel, biogas atau lainnya ya, sesuaikan dengan sumber listrik yang digunakan oleh sekolah rekan-rekan. Nah, kemudian daya listriknya berapa ya, jadi silakan diinputkan di sini. Kemudian jaringan internet yang digunakan di sekolah rekan-rekan juga silakan dipilih di sini ya, ada banyak pilihan, sesuaikan dengan pilihan yang digunakan oleh sekolah rekan-rekan. Nah, kemudian untuk akses internet lainnya bisa diisi ya. Nah, kemudian untuk bandwidth ada dua ya, jadi bandwidth download dan bandwidth upload. Nah, apabila rekan-rekan tidak mengetahui berapa Mbps kemampuan bandwidth rekan-rekan baik untuk download dan uploadnya, rekan-rekan sudah disediakan link untuk melakukan pengukuran bandwidth. Nah, ini sini ya, ada speedtest.cbn.id atau speedtest.net ya, silakan klik salah satunya untuk melakukan pengukuran kemampuan bandwidth atau kecepatan bandwidth dari jaringan internet yang rekan-rekan gunakan di sekolah. Saya contohkan di sini ya. Kita klik saja salah satunya. Nah, di sini ada aplikasi speed test ya. Jadi rekan-rekan tinggal klik saja tombol mulai ya, setelah muncul ID providernya ya, sesuai dengan provider yang sekolah rekan-rekan gunakan. Nah, kita coba klik mulai. Oke, ini adalah hasil dari speed test. Jadi untuk kecepatan unduhnya atau downloadnya di sini ada hasilnya yaitu 10,83 Mbps. Kemudian kecepatan atau kemampuan unggahnya
yaitu 1,86 Mbps. Jadi rekan-rekan bisa gunakan hasil ini untuk mengisi pertanyaan pada poin bandwidth ya, untuk download dan uploadnya. Silakan masukkan sesuai dengan hasil speed testnya. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu jumlah hub dan switch. Jadi berapa hub dan switch yang digunakan di dalam lab komputer rekan-rekan. Kemudian jumlah akses point atau titik aksesnya berapa, silakan diisi ya. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada posisi koordinat sekolah ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat posisinya sudah persis benar. Kalau masih melenceng ya silakan perbaiki koordinatnya dengan klik Virtual SP di sini ya. Nah, kemudian di sini juga diberikan informasi terkait sekolah terdekat dengan sekolah rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada informasi status pelaksanaan AKM ya. Jadi ini mungkin berdasarkan hasil dari ini ya, UNBK tahun sebelumnya, karena di keterangan tadi bahwa kalau sekolah sudah melakukan UNBK secara mandiri di tahun sebelumnya, otomatis nanti dia pasti akan mendapatkan status kesiapan sekolah dengan status siap A ya. Oke, kalau sudah semuanya diisi, rekan-rekan tinggal tentang di sini ya, kemudian klik simpan. Itulah cara untuk melakukan verifikasi dan validasi kesiapan TIK pada tingkat satuan pendidikan. Nanti rekan-rekan silakan pantau saja di verbalnya ya, apakah sudah tersimpan datanya sesuai dengan data yang sudah rekan-rekan isi tadi. Nah, baik, demikianlah tutorial kali ini tentang verifikasi dan validasi kesiapan TIK pada tingkat satuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan apabila informasi ini bermanfaat silakan klik like, kemudian share ke rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di video berikutnya.